Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desri Arisandi Natalia Gelu. Saya mahasiswi Universitas Nusa Cendana, jurusan Ekonomi Pembangunan semester 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori moneter. Teori moneter adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel moneter seperti uang, tingkat bunga, jumlah uang yang beredar, dan sejenisnya. Seperti halnya dalam ilmu ekonomi, teori moneter juga menggunakan berbagai model, khususnya model persamaan matematis dan grafik, untuk menyederhanakan fenomena di lapangan dan memudahkan penjelasannya. Model-model tersebut misalnya A. Model persamaan matematis, MV sama dengan PT, di mana M sama dengan jumlah uang, P sama dengan velocity atau tingkat perputaran uang, yakni berapa kali suatu mata uang berpindah tangan. P harga barang. T sama dengan volume jumlah barang yang menjadi objektif transaksi. Yang ke B, mari kita melihat kurva berikut. Gambar tersebut menyederhanakan masalah di mana apabila tingkat bunga keseimbangan I0 dianggap rendah oleh sektor real atau pengusaha, maka mereka akan berlomba-lomba mengambil kredit untuk investasi, sehingga persaingan akan mendorong garis investasi naik atau bergeser ke kanan yang berakibat tingkat bunga naik menjadi I1. Namun, karena tingkat bunga tinggi, masyarakat akan berlomba-lomba untuk menabung dan akan melebihi keinginan investasi pengusaha, sehingga akan mendorong suku bunga kembali turun ke posisi semula I0. Kaitannya dengan kondisi ekonomi sekarang bahwa BI terus melakukan langkah-langkah memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan bersama pemerintah dan OJK. Kondisi yang terjadi saat ini bersumber dari aspek kemanusiaan karena pandemi COVID-19 yang kemudian berdampak ke sektor ekonomi global dan keuangan. Dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi sangat minimal dan inflasi tetap tak terkendalikan karena yang pertama, ketersediaan pasokan yang cukup, yang kedua, kesenjangan output, kredibilitas kebijakan moneter untuk memastikan stabilitas harga dan sasaran yang akan tercapai. Jadi baik yang berikutnya, transaction equation. Teori ini berdampak dari penyempurnaan yang dilakukan terhadap teori moneter yang dikemukakan oleh Irving Fisher dengan konsep utamanya di mana M sama dengan jumlah uang, V sama dengan velocity, tingkat perputaran uang, yakni berapa kali suatu mata uang berpindah tangan. P sama dengan harga barang dan T sama dengan volume atau jumlah barang yang menjadi objek transaksi. Persamaan tadi dapat diartikan bahwa seluruh pembayaran masyarakat atau MV dikatakan sebagai perkalian antara harga dan kuantitasnya atau volume perdagangan yang terjadi di masyarakat atau PT. Atau dengan kata lain, pembayaran oleh masyarakat identik dengan penerimaan pengusaha. Dalam teori klasik ini, dianggap bahwa motivasi masyarakat memegang uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang untuk tujuan transaksi akan meningkat dikarenakan dua hal, yakni perbedaan waktu antara penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar dan ketidaksempurnaan di dalam pasar kredit, karena jika pasar kreditnya baik, maka masyarakat tidak memerlukan uang kas untuk menjembatani kekurangan gap antara penerimaan dan pengeluarannya. Kelemahan dari teori ini adalah yang pertama, dalam kenyataannya, jumlah uang yang beredar tidak selalu langsung berakibat pada perubahan penggunaan uang tersebut. Yang kedua, karena mengabaikan pengaruh tingkat bunga terhadap perubahan pertumbuhan uang. Dan yang ketiga, dalam masyarakat modern, velocity uang tidaklah stabil karena ada banyak alternatif yang bisa masyarakat pilih dari kelebihan uang yang dia miliki. Yang berikut, teori kuantitas modern.
Teori ini dipopulerkan dan dikembangkan oleh Milton Friedman dengan mengatakan bahwa permintaan uang itu sejalan dan identik dengan permintaan uang untuk komoditi tahan lama. Secara ringkas, model persamaan yang diberikan ada kemiripan dengan model persamaan kuantitas dari salah satu teori klasik. M sama dengan K kali Y sama dengan 1/V kali Y, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar, K sama dengan besar kecilnya keinginan masyarakat untuk memegang bagian dari pendapatan atau kekayaan dalam bentuk kas, Y sama dengan pendapatan nasional, dan V sama dengan velocity. Sekian pembahasan saya, terima kasih. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang hubungan teori permintaan uang dengan kondisi perekonomian saat ini. Nah, BI mencatat pada Maret 2020 uang tunai yang beredar di masyarakat itu sebesar 1,4 triliun. Padahal di bulan Februari 2020 uang tunai yang beredar itu hanya 480 triliun. Seiring dengan meningkatnya transaksi non tunai, sementara di Januari jumlah uang yang beredar itu 998 miliar. Nah, uang tunai masuk ke BI pada Maret 2020 itu sebesar 1,2 triliun, itu lebih kecil dari uang keluar. Nah, pada Januari 2020 jumlah uang tunai masuk ke BI 2,9 triliun dan Februari itu jumlah uang yang masuk itu 893 miliar. Nah, dari teori ini seseorang itu memegang uang karena adanya 3 motif, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah, yang terjadi saat ini adalah motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Bangunan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tingkat bunga. Pada prinsipnya, tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang yang biasanya dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu. Menurut Badiono, tingkat bunga adalah penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Teori tingkat bunga menurut teori klasik, teori tingkat bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Menurut teori klasik, bunga adalah harga dari penggunaan Leonabel Fund atau harga yang terjadi di pasar dana investasi dalam suatu periode tertentu. Dalam pasar dana investasi terdapat 2 kelompok. Yang pertama, surplus of fund, yaitu anggota masyarakat yang dalam suatu periode tertentu mempunyai kelebihan pendapatan dari kebutuhan mereka untuk konsumsi. Yang kedua, book of fund, yaitu para investor yang dalam periode yang sama membutuhkan dana untuk investasi lebih dari pendapatannya atau para pengusaha yang ingin memperluas usahanya. Yang berikut teori tingkat bunga dari teori Keynes. Menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Ada 3 motif orang memegang uang. Yang pertama, motif transaksi, yang kedua, motif berjaga-jaga, dan yang ketiga, motif spekulasi. Keynes menekankan hubungan langsung antara tingkat bunga yang harus dibayar dengan unsur permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang akan besar bila tingkat bunga rendah, dan sebaliknya permintaan uang akan rendah bila tingkat bunga naik. Menurut Keynes, apabila ada uang tunai di tangan, orang akan dapat berspekulasi dengan membeli surat-surat berharga seperti saham atau obligasi di pasar modal dengan kemungkinan memperoleh keuntungan berupa capital gain atau dividen atau memperoleh bunga. Yang berikut sintesis klasik dan Keynes dalam S dan LM. Sintesis klasik, tingkat bunga timbul karena uang adalah produktif dan sebagai dana investasi. Dana di tangan pengusaha bisa menanamkan modal dan mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi. Sedangkan sintesis Keynes, uang sebagai aktiva liquid untuk memperoleh keuntungan di pasar keuangan.
Kurva LM itu menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar uang dan modal dalam keseimbangan. Sedangkan kurva IS itu menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar barang dan jasa dalam keseimbangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya yaitu tentang teori inflasi. Yang pertama-tama, pengertian inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga suatu barang dan jasa secara umum serta berlangsung secara terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian. Yang dimaksud dalam kenaikan harga barang di atas adalah harga dari semua kebutuhan masyarakat. Ingat, harga dari semua kebutuhan masyarakat. Sedangkan terus-menerus itu berarti semua kenaikan barang itu terjadi bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang kali. Kenaikan harga suatu barang dan jasa terjadi apabila permintaannya banyak tetapi berbanding terbalik dengan penawaran atau ketersediaan barang dan jasa di pasar yang tetap atau bahkan menurun. Dengan demikian yaitu apabila terjadi seperti itu, maka akan terjadi kenaikan harga secara merata dan terjadilah inflasi. Model inflasi seperti ini cukup serius cara mengatasinya. Tidak hanya dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, tetapi harus dengan meningkatkan peningkatan produktivitas dan pembangunan sektor bahan pangan dan barang. Kita akan melanjutkan dengan teori inflasi. Yang pertama ada 3, yaitu teori kuantitas dan teori Keynes dan teori strukturalis. Yang pertama tentang teori kuantitas, yaitu teori kuantitas menjelaskan bahwa pada prinsipnya inflasi itu akan terjadi hanya disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar, bukan karena faktor-faktor lain. Berdasarkan teori kuantitas, terdapat 2 faktor penyebab bisa terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu jumlah uang yang beredar, atau biasanya banyak uang yang beredar di masyarakat akan meningkatkan inflasi, dan semakin besar jumlah uang yang beredar, maka tingkat inflasi pun semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah dituntut harus memperhitungkan atau memperkirakan kemungkinan terjadinya inflasi apabila ingin menambah uang baru, karena pembuatan uang baru dengan jumlah terlalu banyak akan berdampak terhadap ketidakstabilan perekonomian. Yang kedua, perkiraan masyarakat bahwa harga-harga akan naik. Ketika masyarakat menganggap harga-harga akan naik mahal, maka hal yang dilakukan masyarakat adalah membelanjakan uangnya dengan barang sehingga permintaan akan meningkat. Dalam teori ini dijelaskan bahwa untuk mengatasi inflasi yaitu dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Poin yang kedua tentang teori Keynes. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena masyarakat mempunyai permintaan yang melebihi jumlah uang yang terjadi. Keynes memberikan pernyataannya bahwa inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan hidup yang melebihi batas kemampuan ekonominya. Teori ini juga memfokuskan bagaimana persaingan antar masyarakat dengan penghasilan dapat memicu permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, sehingga menimbulkan kenaikan harga barang. Poin yang ketiga yaitu teori strukturalis. Teori ini juga disebut sebagai teori inflasi jangka panjang karena teori tersebut mengamati sebab inflasi yang berasal dari struktur ekonomi, terkhusus bagi penyedia bahan makan dan barang ekspor. Dalam teori ini dijelaskan bahwa penambahan barang terlalu lambat sehingga tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhannya dan berakibat kenaikan harga barang atau harga bahan makan serta kelangkaan devisa. Poin yang kedua yaitu penyebab inflasi. Yang perlu kita ketahui bahwa terjadinya inflasi dalam suatu perekonomian negara disebabkan oleh beberapa faktor penting.
yaitu antara lain yang pertama bisa disebut dengan kenaikan permintaan agregat atau demand pull inflation, yang kita tahu bahwa dalam hal ini perubahan permintaan agregat memengaruhi tingkat harga. Tingginya permintaan yang lebih besar dibandingkan dengan penawaran akan menyebabkan naiknya harga. Yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Kondisi inflasi seperti ini muncul karena adanya kenaikan biaya produksi. Naiknya biaya produksi dikarenakan meningkatnya harga faktor-faktor produksi bahan baku dan alat. Contohnya, suatu serikat pekerja menuntut kenaikan upah dan perusahaan menerima tuntutan itu. Meningkatnya upah pekerja akan mengakibatkan naiknya biaya produksi. Dampak dari kedua hal tersebut ialah perusahaan menaikkan dan membebankan biaya produksi terhadap konsumen melalui harga yang lebih tinggi. Baik, perkenalkan, nama saya Agustin Saleh. Saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi teori inflasi. Seperti yang diketahui, cara mengatasi teori inflasi itu harus memerlukan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter akan diberlakukan ketika terjadi inflasi dengan tujuan untuk menjaga kestabilan moneter. Dengan begitu diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan inflasi dapat bisa teratasi. Ada beberapa kebijakan moneter, yaitu yang pertama, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto yaitu untuk menaikkan nilai suku bunga sehingga masyarakat bersemangat untuk bisa menabung kembali. Yang kedua, kebijakan penetapan persediaan kas. Kebijakan penetapan persediaan kas yaitu untuk menekankan inflasi dengan cara menetapkan persediaan uang yang beredar dan dapat menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Pelakuan kebijakan pengurangan peredaran uang adalah bank sentral. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu pengurangan jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal juga tidak dapat ditempuh untuk mengatasi terjadinya inflasi. Langkah ini ditempuh dengan pengeluaran pemerintah. Ada dua hal. Yang pertama, menaikkan tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga sehingga tingkat konsumsi menurun. Dan begitu juga yang diharapkan barang-barang atau jasa akan turun sehingga masalah ini dapat bisa teratasi. Yang kedua adalah menghemat pengeluaran pemerintah sehingga permintaan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga dapat dikurang. Yang ketiga, kebijakan lainnya. Kebijakan lain juga tidak dapat ditempuh untuk mengatasi inflasi selain melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pertama, dengan cara meningkatkan produksi atau menambah jumlah barang di pasar. Hal yang paling konkret yang bisa dilakukan adalah menurunkan biaya masuk barang impor. Kedua, bisa juga dengan cara mengendalikan harga yang ada. Namun, kebijakan ini harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan realitas agar tidak terjadi pasar gelap. Fenomena ekonomi
yang terjadi seperti inflasi biasanya membuat masyarakat bingung karena kadang tidak mengetahui apa penyebabnya. Umumnya masalah ini memang terjadi secara tiba-tiba dan sulit diprediksi. Maka ketika inflasi terjadi, ada 3 jenis teori yang bisa digunakan untuk menganalisis penyebabnya. Yang pertama, teori kuantitas. Teori kuantitas menjelaskan bahwa inflasi terjadi ketika terlalu banyak uang beredar di masyarakat untuk menyebabkan kenaikan harga barang atau jasa. Yang kedua adalah teori Keynes yang menjelaskan bahwa inflasi terjadi saat suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya. Yang ketiga, teori struktural. Teori struktural menjelaskan bahwa inflasi terjadi ketika produsen tidak bisa secara cepat mengantisipasi kenaikan permintaan barang akibat pertambahan penduduk.